Koalisi tanpa syarat yang menjadi senjata ampuh Jokowi saat itu kini benar-benar tidak terbukti alias omong kosong belaka. Tidak hanya menteri, beberapa posisi penting terbukti diberikan kepada orang-orang yang tergabung dalam koalisi partai pendukung, bahkan para relawan Jokowi JK. Pekan ini, lagi-lagi orang-orang Jokowi kembali mendapatkan kursi empuk di jajaran komisaris perusahaan plat merah atau BUMN. Dalam rapat BUMN pemegang saham di 3 bank besar milik pemerintah, terdapat 3 orang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang naik menjadi komisaris. Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto menegaskan Presiden Joko Widodo menempatkan orang-orangnya ke BUMN sesuai dengan kompetensi di bidangnya masing-masing. Yang diinginkan Presiden adalah lakukan self-assessment secara profesional sehingga yang menduduki jabatan itu betul-betul kompeten di bidangnya. Dalam aturan yang ada, BUMN yang sifatnya strategis, komisaris utama dan direksi utamanya atas persetujuan Presiden. Dalam pergantian direksi dan komisaris Bank Rakyat Indonesia, pemerintah telah menempatkan Alexander Sony Keraf sebagai salah satu komisaris. Nama mantan Menteri Lingkungan Hidup ini sudah sejak lama menjadi kader, saat ini masih tercatat sebagai salah satu IP yang membidangi Badan Penelitian dan Pengembangan. Legislatif dari PDIP pada pemilu tahun 2009 lalu. Selain itu, di Bank Negara Indonesia atau BNI, pemerintah juga menunjuk Pataniari Siahaan sebagai komisaris. Dosen Universitas Trisakti ini juga tercatat sebagai kader PDIP dan maju sebagai caleg pada pemilu lalu. Menko Perekonomian Sofyan Jalil mengaku masuknya orang partai ke dalam direksi BUMN adalah hal biasa dan sudah terjadi sejak dulu. Cuma ada ketentuan, kalau Anda orang partai politik, Anda tidak boleh aktif di partai politik. Kalau Anda anggota DPR, tidak boleh menjadi komisaris. Tapi kalau Anda mantan anggota DPR, mantan anggota partai politik, itu dibenarkan dan tidak ada masalah. Dan itu terjadi dari dulu, ya kan? Dari dulu waktu saya Menteri BUMN. Selain kader partai politik, sejumlah tim relawan dan pendukung Presiden Joko Widodo juga ketiban rejeki. Pengamat tata negara yang juga staf khusus bidang hukum Menseknek Refli Harun diangkat sebagai komisaris utama PT Jasa Marga. Selama proses Pilpres lalu, Refli tergolong sebagai pendukung Presiden Joko Widodo. Meski tidak memiliki latar belakang bisnis, Menteri BUMN Rini Sumarno mengaku Jasa Marga justru sedang membutuhkan keahlian Refli Harun. Untuk menjadi komisaris, terutama komisaris adalah pengawas. Jadi dapat bisa nggak dari backgroundnya, dari pengalamannya, bisa nggak orang ini untuk menjadi pengawas untuk perusahaan tersebut. Karena itu kita menganggap orang seperti Pak Refli dapat membantu. Selama ini pemilihan komisaris di BUMN memang belum memiliki standar yang baku dan sering mengundang kontroversi. Tidak heran jika jabatan ini sering dianggap sebagai hadiah bagi para pendukung pemerintah.